Ya, Sobat Acis, di sini saya ingin mendemokan Stock Ledger Service ya. Jadi ini varian terbaru dari Stock Ledger. Kita punya Stock Ledger Service, ini khusus untuk usaha jasa. Ya, jadi di sini lebih simpel karena di sini dikhususkan memang untuk usaha jasa ya. Jadi tampilannya sama seperti Pro ya, hampir sama seperti Pro. Ini dashboardnya, jadi kita bisa lihat profit loss, 5 jasa paling laku, 5 top sales, piutang, hutang, biaya terbesar ya. Kemudian di master data di sini lebih simpel. Jadi di sini ada daftar jasa, daftar pelanggan, pemasok, salesman. Kemudian kita juga bisa import dari Excel. Nah, di sini nggak ada daftar barang ya, karena ini jasa gitu. Kemudian juga di penjualan kita bisa mulai dari pesanan penjualan, kemudian kita bisa input faktur dan penerimaan piutang pelanggan kalau fakturnya kredit. Nah, kemudian yang model pembelian ada input faktur pembelian, kemudian bisa input pembayaran hutang juga di sini. Di menu kas bank di sini juga masih ada untuk input kas masuk atau kas keluar, transfer antar kas bank dan smart import rekening koran. Jadi ini untuk impor transaksi dari rekening koran ya. Kemudian di aktiva tetap juga ada di sini, kita bisa masukin aktiva tetap dan nanti penjualannya bisa kita buat otomatis. Nah, kemudian di sini di menu akuntansi ada COA, jurnal manual, buku besar, baca saldo, dan laporannya juga cukup lengkap untuk usaha jasa ya. Ada laporan penjualan, sini bisa lihat penjualan per kategori jasa atau per pelanggan. Kemudian di laporan pembelian ada pembelian per kategori jasa, pembelian per pemasok, dan juga laporan keuangannya juga sudah cukup lengkap. Di sini ada jurnal, buku besar, neraca, baca saldo, laba rugi sampai arus kas. Utang piutang juga ada. Kemudian laporan kas banknya juga ada ya di sini ya. Untuk buku kas bank, mutasi kas bank ada di sini. Nah, kemudian juga di stock ledger service juga dilengkapi dengan owner mobile cloud. Jadi ini add-on kalau misalkan owner mau memantau kondisi usaha dari jarak jauh ya, atau dari handphone. Nah, ini nanti ada tambahan biayanya 500.000 per tahun. Nah, di sini fungsinya supaya owner bisa memantau dashboard bisnis dan laporan keuangan ya, seperti laba rugi, neraca, laporan penjualan, pembelian, dan lain-lain melalui handphone. Nah, kemudian untuk transaksinya, di sini tampilannya ya kalau kita mau input penjualan jasa, atau di sini saya jelaskan dari menu akuntansi ya. Di Stock Ledger ini enaknya nih, ketika kita baru menggunakan aplikasi ini, di data COA ini kita bisa pilih rekomendasi COA nih. Jadi di Stock Ledger ini bisa memilih ya sesuai dengan usaha jasa dari Sobat Acis ya, usahanya jasanya apa, bisa dipilih di sini yang sejenis. Nah, kemudian nanti ada rekomendasi akunnya, jadi kita bisa lihat rekomendasinya. Nah, ini akun-akun standarnya sudah dibuatkan nanti oleh Stockledger. Dan kita bisa terapkan coba ini kalau misalkan mau jadi akun utama. Nah, kemudian nanti pada saat input faktur, kita bisa input di penjualan jasa ya. Nah, nanti kita bisa masukin nomor invoice, nah, kemudian tanggal penjualannya, nama pelanggan. Kemudian juga di sini ada apa namanya tunai atau kredit ya penjualannya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk jasanya, jasanya kita bisa pilih kalau kita udah daftarkan di daftar jasa, harga jualnya, nominal, kemudian bisa disimpan kalau sudah. Nah, nanti untuk master datanya itu ada di sini di daftar jasa. Ini kita bisa membuat semua jenis jasa kita di sini ya. Jadi misalkan jadi kayak ada ini misalkan cuci AC nih ada jasanya. Kemudian di sini ada akun pendapatan C, pendapatan perbaikan AC untuk akun penjualannya, akun pembeliannya ke harga pokok penjualan misal ya. Nah, kemudian untuk kalau kita punya jasa yang lain kita bisa daftarkan di sini. Nah, kemudian di sini juga ada di master data itu juga kita bisa masukkan nama pelanggan dan nama pemasok. Bisa manual, nanti bisa juga impor dari Excel. Jadi semua master data ini bisa diinput manual ya satu-satu atau bisa diimpor juga dari Excel. Nah, kemudian untuk input pembelian juga hampir sama seperti penjualan tadi, tinggal input pembelian baru. Di sini ada informasi nama pemasoknya, kemudian nomor faktur, tanggal belinya. Nah, kemudian di sini jasa atau biaya apa yang mau kita beli. Nah, kemudian terkait jasa biasanya banyaknya input biaya nih kalau untuk pengeluaran kas bank. Kita bisa input di menu kas bank, di kas masuk keluar. Nah, di sini tinggal masukin aja nih tanggal transaksinya kapan, kemudian pilih akun kas atau banknya, kemudian di sini pilih akun biayanya. Nah, misalkan di sini mau beli biaya bensin misalkan. Ini kita bisa input nomor referensi, kemudian ini keterangannya, misalkan beli Pertamax misalkan ya, simpan. Nah, semua yang kita input nanti otomatis terjurnal ya di stock ledger ini. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan di all jurnal transaksi, ini semua yang kita input sudah terposting terjurnal otomatis. Jadi teman-teman nggak usah
pusing sama jurnalnya, udah otomatis terjurnal, udah otomatis juga terposting ke buku besar ya. Jadi masuk ke buku besar, otomatis masuk juga ke laporan keuangan. Nah, ini buku besarnya cukup lengkap. Ini kita bisa lihat historical dari transaksi akun-akun kita. Nah, kemudian laporan akhirnya tentu saja laporan keuangan ya. Ada laporan laba rugi di sini. Nah, seperti ini. Nah, langsung otomatis dihasilkan di sini di Subledger ini. Dan neracanya juga ada. Sudah sesuai standar akuntansi ya untuk laba rugi dan neracanya. Nah, jadi teman-teman simpel banget untuk menggunakan sistem ini dan reportnya juga sudah sesuai standar akuntansi. Semua laporan juga bisa diekspor ke PDF atau diekspor ke Excel ya. Jadi nanti bisa tinggal diklik ekspor aja, ya otomatis bisa diekspor ke Excel atau ke PDF. Nah, kemudian untuk fitur canggih di Stockledger ini salah satunya itu Owner Mobile Cloud. Nah, di sini jadi kita bisa lihat atau owner nanti kalau misalkan ini, tapi ini add-on ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan ini ada biaya langganannya 500.000 per tahun, tapi nggak wajib sih kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Fungsinya supaya nanti khususnya owner bisa memantau kondisi usaha di luar. Jadi nanti pengaturannya di sini tinggal di input apa namanya ID untuk cloud stock ledgernya, ID misalkan. Nah, kemudian kita bisa aktifkan sinkronisasinya setiap 5 menit misalkan ya. Nah, kemudian kita bisa simpan. Oke, ini pakai HTTPS. Simpan, kemudian daftarkan lisensi, buat kode pairing, kemudian sinkronkan sekarang. Nah, nanti di handphone ya, di teman-teman punya handphone, nanti bisa tinggal masuk ke cloud.stockledger.id. Nah, kemudian nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini udah langsung apa namanya muncul ya dashboardnya di sini. Kemudian juga muncul laporannya. Nah, di sini kita tinggal lihat laporan neraca dan laba ruginya, laporan pembelian per barang, penjualan per pelanggan, dan lain-lain ya. Bisa dilihat di sini laporannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk stock ledger service. Untuk demo singkatnya, untuk pertanyaan, demo, dan konsultasi bisa menghubungi kami ya. Nanti ada di video ini, di akhir video ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih.